kembali Anda akan mengikuti Talkshow Interaktif di SAS FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung sahabat dari lantai dasar Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya. Inilah 107,5 SAS FM dan live video streaming kami di sasfmsurabaya.net. Bermanfaat, menghibur dan syar'i. Kalau dulu radio itu hanya bisa didengarkan, itu dulu. Namun sekarang sahabat SAS FM, ini bisa Anda lihat atau bisa Anda tonton melalui website kita di sasfmsurabaya.net. Jadi Anda bisa melihat suasana di studio 1, bagaimana suasana kita talk show, dengan siapa narasumbernya bagaimana. Kalau dulu kan Anda menerawang-nerawang gitu ya. Ini kira-kira penyiarnya, wah ini pasti tinggi besar nih. Wah, ternyata salah duga ya ketika Anda bisa melihat secara langsung website kita, sasfmsurabaya.net. Baik, selamat pagi untuk Anda semuanya sahabat, selamat beraktivitas. Anda yang mungkin libur saat ini, manfaatkan peluang libur ini ya. Kita selalu menghimbau, kalau weekend seperti ini atau Sabtu, Minggu, kita anjurkan jangan lupa silaturahim begitu ya. Ke siapapun, saudara, teman, dan lain sebagainya. Ingat-ingat begitu loh. Oh, saya kayaknya belum pernah nih ke saudara ini, agak jauh tapi nggak apa deh. Saya ke sana. Nah, ini dia. Pulang-pulang seperti itulah sahabat, termasuk sunnah Rasulullah ya. Mudah-mudahan Anda semua selalu diberikan rahmat dan juga berkah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya Alik Atiga di Gatekeeper, ada dia Alvita ya tentunya, dan kita ada di program Bisnis Islami. Kita sudah bersama salah satu pengusaha ya atau owner, Mas Edi. Saya panggil Mas karena masih muda ya. Masih muda. Tadinya di WA saya buat, wah, Pak Edi nih. Saya lihat fotonya, wah, nggak cocok nih sebut Pak Edi. Mas Edi masih muda ya. Jadi namanya adalah pentol buto. Ah, ini dia ya. Anda penyuka bakso, saya penyuka pentol. Pas kalau Anda simak ini begitu ya. Anda belum mendengar, apa ya, belum pernah itu, apa, seperti apa, nanti akan dijelentrehkan, ya, itu bahasa Jawanya. Jadi akan disampaikan semuanya oleh Mas Edi. Saya sapa terlebih dahulu Mas Edi. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini dari Gresik langsung atau dari Surabaya? Ya, tadi kemarin dari Gresik, terus tadi malam juga dari Surabaya, langsung juga SAS FM. Jadi basecampnya ini sebenarnya Gresik ya? Gresik, untuk produksinya di Gresik. Produksinya Gresik, cuman kita punya basecamp di Surabaya juga, tapi bukan untuk produksi, tapi untuk gudang ibarat nanti dari Gresik, produksinya langsung dipakai Surabaya. Dari gudang itu? Nanti langsung disimpan di Surabaya, nanti untuk langsung dijual di setiap cabang di daerah Surabaya. Dibilangnya setiap cabang ya? Iya. Berapa cabang sih Bang Mas? Alhamdulillah sampai saat ini ada 7 cabang, ini masih milik sendiri. Tuh, seneng ya? 7 cabang milik sendiri? Iya. Kadang kan ada 7 cabang, tapi yang 2 milik sendiri, yang lainnya franchise gitu ya? Oh, ini bukan? Ini masih sendiri ini. Di Surabaya semua atau? Di Gresik ada 3, Surabaya 4. 4 ya cabangnya? Wah. Masih bulan kemarin ini tanggal 13 atau minggu ketiga ini mau buka 3 lagi di Surabaya nanti. Gitu ya? Iya, bulan ini. Wah, kayaknya laris ini kayaknya kok buka lagi nih. Alhamdulillah. Itu juga milik sendiri? Iya, ini sementara masih milik sendiri ya. Oke, pentol buto. Ini perlu dicoba ya yang suka sama pentol. Oh, tapi sudah. Oke, baiklah. Jadi pentol buto. Kita sebenarnya ingin sedikit gambaran ini Mas ya. Iya. Orang-orang itu kadang-kadang cuma membayangkan tuh kadang-kadang salah tafsir ya. Apa yang kita sampaikan ini kadang-kadang nggak sesuai. Bayangan kita ini nggak sesuai dengan bayangan pendengar begitu. Nah, mungkin bisa sedikit digambarkan nih bedanya dengan pentol-pentol lain, pentol buto. Pertama dulu namanya dulu nih Mas. Iya. Kenapa kok namanya pentol buto? Iya. Apakah buto kan hijau ya? Apa hijau atau harus hijau atau gimana? Iya, menarik sekali kalau tanya nama buto dari mana. Ya banyak yang tanya dari beberapa pelanggan juga. Buto ini gimana Mas? Kalau dari sekilas cerita pewayangan ya, cenderung nama buto itu orang sesuatu yang besar. Besar. Bukan dilihat dari kejahatan atau di sisi kelam, tapi dari bentuknya besar, fisiknya. Nah, nama pentol buto sendiri emang pentolnya emang lebih besar dari pentol rata-rata. Besarnya seberapa nih? Kita gambar semaik ini? Segagaman orang dewasa ini? Oh iya, segagaman lebih kecil dikit ya, semaik ini besarnya kayak gitu. Dan dalamnya emang ada cincangan daging. Jadi orang setiap gigit itu ada sensasi moncrotnya. Moncrotnya nih maksudnya itu ini ada lemak yang kayak kalau tahu keju mozzarella ya gitu, biasanya melebar ya. Ini sensasinya ya digigit tuh langsung jeros gitu ya. Namanya pentol moncrot itu. Itu dia. Dan bentuknya sangat besar. Itu pentol buto kayak gitu. Itu dia ya. Jadi adik Gatekeeper ini sudah ngiler.
Oke, jadi bentuknya memang besar. Warnanya gimana tuh? Warnanya pada umumnya warna putih. Cuman kalau dibelah itu dalamnya itu hitam, ya hitam ada coklat gitu. Karena ini cincangan daging sama bumbu khusus. Jadi emang khas beda. Jadi ada 2 lapisan kulit luar sama dalam. Iya. Yang luar itu apa itu? Yang luarnya ini putih. Maksudnya ada campuran ayam sama tepung ya. Nah, terus dalamnya ini cincangan dagingnya khusus. Jadi contohnya digigit itu 2 lapisnya masuk itu langsung. Gitu tadi ya. Iya. Tadi maaf dikatakan keluar moncrot itu tadi itu apa itu? Nggak enak. Iya. Nanti gimana? Itu kita pakai lemak ya, maksudnya lemak daging yang bagus itu bukan jendel. Biasanya ada beberapa lemak yang emang jendel di tenggorokan ada. Biasanya naik nempel di lidah atau gimana. Ini enggak. Jadi ini lumernya itu langsung masuk kayak langsung campur sama dagingnya. Jadi aman. Kalau untuk yang takut nanti lipstikku hilang karena ini aman Bapak Ibu. Jadi nggak jendel gitu ya. Oh, jadi memang dipilih lemak yang khusus. Yang bagus dari bagian sapi itu khususnya. Oke. Jadi memang dibuat spesial semuanya. Apakah produknya pentol buto ya sudah ya. Mana buto tadi itu ya, besar itu memang. Yang khasnya kita pentol yang besar itu. Segenggaman kurang kecil dikit. Ada yang khas lagi nggak? Ya, ini ada produk yang kedua ini pentol bakar ya. Ini cenderungnya lebih kecil. Dari yang pentol buto itu dibagi 2 ibaratnya itu agak lebih kecil dikit. Ya. Jadi satu pentol buto jadi 2 itu jadi pentol bakar. Jadi pentol bakar. Pentol bakarnya 1 tusuk isinya 3. Itu kita bakar ya. Ini pentolnya beda sama pentol yang besar tadi, ini lebih nyampur. Jadi ibarat cancangan dagingnya kita campur sama tepungnya tadi kayak gitu. Terus kita bakar. Nah, menariknya ini kita kasih beberapa varian rasa. Jadi ada rasa sapi panggang, rasa keju, rasa barbeque, sama rasa balado juga. Jadi bisa pakai pilih rasa nanti. Rasanya ada 4 tadi itu ya? Ada 4. Luar biasa itu ya. Jadi itu dibelah-belah gitu juga ya? Ditusuk langsung dibakar, nanti dikasih taburan karena itu serbuk untuk rasanya nanti. Kan ada tuh yang bakar kadang dipakai dibelah segi 4 itu ya, agar kelihatan merekah begitu. Oh, itu biasanya kalau untuk dibakar sendiri, kalau untuk pentol kita nggak terlalu merekah. Kalau digoreng ya emang bisa merekah kayak itu. Tapi kalau dibakar ditusuk, nanti kalau udah kayak sedap sih baunya kayak sate gitu ya. Nanti baru dikasih varian minta rasa apa gitu. Nanti jadinya pentol rasanya rasa sapi panggang kayak gitu. Wah, menarik sekali ya. Sampai pagi-pagi ngomong pentol ini. Baik. Dari itu dia ya. Itu sedikit gambaran sahabat tentang pentol buto. Dan variannya itu aja atau ada yang sementara lain? Masih 2 karena unggulannya itu ya 2 itu. Ya, ini mau launching menu baru juga. Menu apa itu rencananya? Ya ini kebetulan franchise kita udah jadi. Saya launching tanggal 1 kemarin ya, tanggal 1 Oktober. Ini udah jadi dan nanti minggu ketiga kita mau launching menu baru. Menu barunya nanti ya pentolnya nanti ada isi mozzarella, isi keju, isi cabai dan ada beberapa varian seafood juga. Oh iya, cocok tuh kayaknya ya. Kalau kita makan pentol itu kan kita perlu ada cabai ya. Iya. Nah itu sudah sekalian ada di dalamnya. Iya. Wah mantap itu. Wah saya semakin ngiler ini. Baiklah, kita akan jeda sebentar Mas ya. Nanti akan kita bahas lebih lanjut lagi. Ini cabangnya ini sudah ada 7 ya. 3-nya di Gresik, 4-nya di Surabaya. Ini akan buka lagi 3 lagi. Kok ya gampang gitu loh ya buka cabang ini bagaimana sih kiatnya. Nanti kan kita dengar cerita dari Mas Edi ya. Baik sahabat, silakan Anda ingin bertanya-tanya di sini live ini ya. Telepon kita 8297299. Anda juga bisa tanya-tanya bersama Mas Edi ini di SMS dan juga WhatsApp kita di 0812306345. Baik sahabat, kami akan kembali setelah yang berikut ini. You are my hero. You are my hero. You are my hero, always my hero. I wanna wake up in the morning with the sun, wear a star, go out and have some fun. You are the one in my life, always right there beside me. I'm so blessed you're the one. Dengarkan lagu Harris J, My Hero, Good Life, dan The One di SAS FM.
Adakah hubungannya antara pemuda, pendidikan, dan kemajuan bangsa? Kita sedang beruntung nih Indonesia karena kita mendapatkan bonus demografi dengan persentase remaja yang lebih tinggi dibandingkan negara-negara lainnya. Tapi kita juga tidak bisa memungkiri aspek pendidikan. Ya, jadi kita optimis bahwasanya pendidikan di Indonesia itu bisa semakin maju dan mengembangkan potensi yang ada di Indonesia. Di tahun 2050 nanti Indonesia akan memasuki fase keemasan. Nah, ini nih yang harusnya kita tangkap. Remaja-remaja ini, selain mereka berprestasi di dunia akademik, mereka juga harus berprestasi di bidang akhlak dan moral. Karena ya kita tahu bersama bahwasanya bangsa yang maju bukan hanya bangsa yang maju secara teknologi ataupun bahasa ataupun yang sebagainya, tetapi mereka juga yang memiliki hati nurani, berkontribusi untuk sesama dan juga tingkat spiritualnya baik. Mengulas aktivitas dan prestasi generasi muslim dalam Gen Muslim setiap Sabtu jam 1 siang di SAS FM. Bermanfaat, menghibur, syar'i. Dahulu, radio hanya bisa didengar. Tapi kini, Radio SAS FM bisa Anda lihat melalui live streaming video kami di www.sasfmsurabaya.net. Anda bisa melihat siaran kami. Lihat dan dengar SAS FM kapanpun, dimanapun. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Pagi-pagi kok sudah melamun? Iya ini, Bu. Aku lagi bingung. Bingung kenapa? Ini loh masalah dengan suamiku nggak selesai-selesai. Aku tahu nih solusinya. Oh iya? Apa itu? Datang aja ke acara bedah bukunya Ustadz Yahya Aziz. Itu loh Bu, narasumber tadarus keluarga di Radio SAS FM yang akan membahas dialog problematika rumah tangga masa kini. Wah, kapan itu Bu acaranya? Acaranya Ahad 16 Oktober 2016 mulai jam 9 pagi di Studio 2 Radio SAS FM. Biayanya murah kok, hanya Rp100.000. Nanti Ibu dapat 1 buku terbaru Ustadz Yahya, snack, makan siang, dan sertifikat. Mau deh aku ikut. Caranya gimana ya Bu? Caranya gampang Bu, kirim aja SMS dengan format nama lengkap, spasi, beda buku, kirim ke 0812 3000 6345. Oke deh, makasih ya Bu. Aku mau langsung daftar. 107,5 SAS FM. Bermanfaat, menghibur, syar'i. Sahabat, kita akan update informasi lalu lintas di Surabaya dan sekitarnya bersama dia, Alvita di Gatekeeper dia. Ya sahabat, ini kami pantau dari CCTV di Sub Surabaya ya. Untuk pagi ini arus lalu lintas Bubutan hingga Pahlawan terpantau lancar. Tapi hati-hati ya sahabat, karena sepertinya jalan juga bekas kena hujan gitu ya sahabat. Jadi mungkin agak licin gitu ya untuk Anda yang beraktivitas dengan membawa kendaraan roda 2 gitu ya sahabat. Dan untuk arus lalu lintas Aditya Warman Sutos 2 arah juga terpantau pagi hari ini masih lancar. Kami update dari aplikasi wish.com ya sahabat. Untuk beberapa titik juga masih terpantau ramai lancar. Ini di Ahmad Yani juga masih terpantau ramai lancar 2 arah. Untuk Anda yang akan melintas ke Jalan Raya Darmo ya, dari Gunung Sahari ke arah Joyoboyo ini masih lancar. Ke arah Darmo ini pagi ini terpantau ramai ya sahabat. Untuk Anda yang juga mengarah ke Jalan Raya Diponegoro, pagi ini sudah terpantau lalu lintasnya padat. Kecepatan rata-rata hanya 9 km per jam saja. Tapi untuk yang arah sebaliknya ya, dari Raya Diponegoro, mungkin Anda yang akan mengarah ke Jalan Wonokromo itu ya, masih terpantau pagi hari ini ramai lancar. Untuk di Jalan Raya Ngagel Jaya Selatan juga masih terpantau lancar pagi hari ini. Ada sedikit kepadatan ini di Menur, di Jalan Raya Menur yang mengarah ke Kertajaya, itu pagi ini terpantau padat merayap ya, sudah mulai padat. Mungkin Anda sudah mulai beraktivitas ya, berangkat ke kantor gitu. Mungkin ada beberapa dari Anda yang masih bekerja di hari Sabtu ini. Tetap semangat ya sahabat ya, dan hati-hati di jalan begitu sahabat. Demikian sahabat untuk update informasi lalu lintas. Kembali ke Alik. Ya, terima kasih di Alvita atas update informasi lalu lintasnya. Kita langsung ya di bisnis Islami.
Bisnis Islami sahabat masih bersama Mas Edi. Beliau owner atau pemilik dari usaha pentol Buto. Dan Anda yang ingin bertanya bersama Mas Edi di sini, silakan sahabat di telepon kita ya 8297299 SMS dan juga WhatsApp kita di 0812306345. Mas, ini agak sedikit nyantol ya dari yang tadi yang deskripsi tadi produknya. Pentol oke gitu ya. Ada dua, pentol yang Buto itu sama bakarnya ya. Ini sama-sama mengikatnya lah ini istilahnya ya. Terkait kuahnya ini bagaimana ini? Oh ya, ini kalau pentol ini cenderung pentol ya baksonya aja, jadi nggak pakai kuah. Oh, nggak ada kuah? Oke, nggak pakai kuah. Jadi emang pentol aja gitu? Pentol aja sama permainan saus di situ, ada beberapa macam saus. Wah, jadi emang khusus penyuka pentol ini berarti ya? Pentol. Oke, murni ya, nggak ada yang lainnya ya? Beda bakso, kalau bakso biasanya pakai kuah dan sayur dan lain-lain ya. Ini khusus pentolnya aja. Jadi penyajiannya bagaimana tuh? Penyajiannya mangkok saja sama pentolnya atau ya, kita pakai packagingnya itu dari kita punya packaging khusus. Itu kita desain dan situ enak, jadi sekalian diwadahin langsung ditusuk, langsung dimakan itu. Oh, packagingnya khusus. Bentuknya seperti apa tuh? Kayak mangkok gitu atau? Kalau cembung gitu? Iya, kayak box gitu ya. Oke. Rice box kayak gitu ya. Box ya, seperti itu. Oke. Di situ sudah ada pentolnya sesuai pesanan tadi. Terus sudah ada saus dan sebagainya, sambal dan sebagainya tadi ya. Oke, baiklah, luar biasa. Jadi seperti itu. Minumnya tentu ada juga ya. Minumnya. Jangan saya kebersihan di sana Mas, nggak ada minumnya. Oke, Mas, ini kita ingin tahu ya, sebelum cabangnya yang banyak ini ada beberapa ya. 7 ini mau buka 3 lagi. Iya, ini masih punya sendiri yang 3 ini. 3 lagi ini berarti 10 nanti punya sendiri. Iya, yang benar rencana akan franchise juga di sekitar Gunung Sari. Iya, khususnya Surabaya ini kalau bisa semakin banyak yang harus banyak. Franchise lebih peluangnya banyak. Iya. Nggak takut sama pesaing lainnya Mas? Kalau pesaing sih pasti banyak, tapi kayak kita main apa ya, langsung pasang ranjau di awal banyak, nanti langsung dibeli sekalian, gitu. Boom gitu. Jadi Surabaya gencar sekalian. Menerima franchise berarti ini? Iya. Rencananya di franchise kan atau sudah di franchise, alhamdulillah tanggal 1 Oktober bulan ini kita udah open franchise dan udah ready semuanya. Gitu. Oke Mas, kita ke awal-awal dulu nih ya. Bagaimana awal memulainya daripada bisnis pentol? Mengapa sih Mas pilih pentol? Kok tidak pilih pangsit dan lain sebagainya? Mie ayam dan sebagainya, goreng atau sebagainya? Iya, menarik sekali pertanyaannya. Kalau untuk kenapa pentol? Karena saya sendiri suka pentol. Gitu ya? Iya, dari awal sering jajan pentol, bahkan mulai sejak SMP sampai lanjut perguruan tinggi itu jajannya selalu pentol, dan sekali berpikir kalau suka sering jajan pentol kenapa nggak bikin pentol sendiri ya gitu. Nah, kebetulan saya basicnya emang SMA-nya dulu di SMA Tata Boga, jadi sedikit bisa memasak kayak gitu. Jadi basicnya sudah ada, kenapa nggak bikin sendiri? Dari situ cetusnya mulai bergelut di bidang usaha pentol Buto ini. Oke. Jadi ini dimulai kapan nih? Mulainya tanggal 1 sih, masih belum ketahun Masian. Tanggal 1 2016, bulan 1 Januari 2016. Oh, tahun baru kemarin itu berarti. Tahun baru kemarin. Tahun baru tanggal 16 ya. Oh, tanggal 18 ya. 18 Januari. 18 Januari Ya, 2016. Masih baru tapi sudah punya 7 cabang ya. Alhamdulillah. Itu dia. Luar biasa. Buka lagi 3 lagi nih. Alhamdulillah, bentar lagi nih. Baik. Jadi ceritanya ini masih baru ya sebenarnya. Masih baru, belum genap 1 tahun. Oke. Kemudian awalnya ini gimana Mas? Tentu orang bilang itu kalau di awal-awal kan modalnya nih Mas. Betul. Nah dulu modalnya dapat dari mana itu? Nah ini kalau untuk bicara modalnya emang berawal dari apa ya, minus, jujur gini, suka makan pentol, pengen usaha, tapi rata-rata modalnya nggak ada. Tapi banyak hal yang kalau kita kalau serius ya, itu tiba-tiba ada aja. Tiba-tiba nanti dari keluarga, ini ada beberapa kamu pakai aja uangnya. Pakai aja dulu. Dari situ berawal kita mau berputar di uji coba menunya dan lain-lain, dan udah perhitungannya tepat, akhirnya yaudah kita buka pentol Butonya ini. Memang itu mengajukan semacam apa usul atau proposal begitu, ingin membuka bisnis tertentu ke keluarga sana? Ke keluarga enggak, ada beberapa, mungkin ada yang agak punya gitu dari keluarga ya, agak punya. Terus saya cerita dikit, ini kayaknya saya mau buka usaha kayak gini gitu. Dari omongan aja, itu modal berapa gitu. Ya, alhamdulillah dibukakan jalan sama Allah, akhirnya dari situ kita memulai ini. Orangnya itu emang dermawan atau emang kepintaran Mas mengolah kata-kata itu akan terpikat? Dua-duanya Mas. Dua-duanya. Apa kira-kira apa sih yang membuat keluarga tadi yang agak punya uang tadi percaya begitu ke Mas? Iya, karena tahu kalau emang dari kecil saya orangnya ambisius. Jadi ketika apa yang harus tak lakuin, apa yang tak mau itu bisa tak kejar sampai harus dapat gitu kayak gitu. Jadi tahu ambisinya saya kayak jadi gimana. Percaya orang naruh uang saya, karena udah tahu saya gitu. Oke. Saya nanti punya uang tak taruh ya ke sana ya.
Dengan senang hati Mas. Ayo ambisi ya, Iya, punya ambisi. ya, iya. Oke, Keinginannya kuat dan gitu. bisa dipercaya ya. Betul. Tentu. Oke, baik. Kemudian ini Mas, kita balik lagi setelah dapat modal tadi. Tentu untuk mendapatkan varian yang berbeda ya dengan yang lain. Ini kan memang belum ada mungkin sebelumnya ya. Pentol buto lah yang sebagainya, dalamnya ada itulah, bakarnya dan lain sebagainya. Itu bagaimana cara mencapainya hal itu untuk menciptakan satu yang unik atau yang beda itu? Ya, karena emang basic saya emang tata boga ya. Jadi saya tahu ini. Oh, ini kalau dicampur dari beberapa penyampuran, dan ini tak saya kolaborasikan sama ibu. Terus saya juga kebetulan suka masak juga. Pintar masak. Ya, ini uji cobanya kalau nggak salah 1-2 bulanan. 2 bulan uji coba Uji pentol itu coba ya. kurang ini. Pentol segenggam itu 2 bulan. 2 bulanan. Uji coba akhirnya ketemu, ya udah wis siap, ini udah enak gitu. Jadi beberapa tetangga dicobain, masuk enak gitu. Terus tak lihat di beberapa pentol beda ya, nggak ada, ya udah ini dari situ uji coba menu akhirnya dijual. Enak tuh tetangganya ya, dapat uji coba terus. Testernya gitu, ibarat pengamannya tetangganya ini. Oke, kurang apanya. Nah, tapi itu masuk dalam uang modal tadi atau masih belum? Kalau itu emang saya anggarkan untuk uang uji coba kayak gitu. Emang itu udah anggarannya. Jadi ibarat saya modal 1 juta ini untuk uji coba. Jadi habis itu nggak apa-apa karena ini emang biaya untuk uji coba menu. Jadi ini ya hangus nggak apa-apa karena untuk dapatkan satu resep itu kita harus bayar mahal kayak gitu. Nah, ini uji coba sendiri nih. Oke. Gitu. Baik. Jadi ketika pertama kali misalnya udah menemukan ya, kayaknya ini cocok nih. Iya. Apa tolak ukurnya? Apakah tetangga, saudara mengatakan, oh pas nih mantap, cocok. Oh akhirnya buat yang kayak gini gitu. Iya betul, dari keluarga dekat dulu, oke, masuk dari tetangga. Ngomongnya gimana tuh mereka bilangnya? Saya cibin, Oh, enak atau ini gimana? aku ada pentol, coba gitu Pak. Enak ya gitu. Belum ada nggak? Ada nggak pentol ini? Kayaknya sebelum ada nih kayak gitu. Terus keluarga dari teman-teman yang agak lebih jauh lagi, mungkin lingkup yang lebih luas lagi. Kayaknya belum ada pentol kayak ini, enak ya, beda ya dari yang lain. Dari situ dan Enak bilang enak aja atau gimana? enaknya itu kayaknya rata-rata pentol itu biasanya cenderungnya campur dan kayak pentol bakso gitu ya. Jadi Campur gitu. Ini ada sensasinya kayak meler digigit gitu. Iya, itunya yang bikin beda ya. Meler di dalam Melernya itu. digigit itu, melernya itu dibikin. Sebentar, itu kalau kita misalnya mau makan tuh, makannya tuh kan gede itu ya. Gede, Itu ya, pakai betul. apa sih makannya sebenarnya? Tusuk kan? Langsung pakai tusuk, langsung digigit. Tusuk langsung gigit gitu Langsung kan? digigit. Iya, ada beberapa sih yang Melernya kan berarti di luar, gak di dalam. melernya kalau orangnya belum tahu ya biasanya melernya sampai ke tangannya juga. Tapi nggak terlalu banyak meler juga sih. Gitu ya? Ya pokoknya beda gitu, ada sensasi melernya dikit. Oh gitu. Kayak gimana gitu ya? Oke. Jadi bilangnya, oh ini unik nih. Jadi orang-orang lain tuh bilang, wah ini beda, belum ada. Ya belum ada. Dari situlah kemudian Mas Edi yakin ya. Ya yakin. Kayaknya produk saya ini udah dijual gitu, udah bisa dipersaing di dunia luar gitu, udah bisa masuk di masyarakat, kalangan masyarakat gitu. Oke, setelah itu kemudian langsung lah buka. Ya buka pertama coba kita di Gresik. Ya alhamdulillah Di rumah itu sendiri atau kita di sewa pasar? tempat ya. Di Gresik itu kita tak taruh di beberapa. Ya itu emang tak taruh di sekitar universitas, ada SMA dan lain-lain. Itu pangsanya yang muda kayak gitu. Ya taruh di situ. Alhamdulillah hari pertama buka 1000 biji pentol habis, kurang dari 8 jam. Itu dia, yang buto itu. Betul, pentol buto itu. Waktu itu belum ada yang bakar. Yang bakar masih 1 minggu setelah itu, yang khasnya yang pentol besar itu. Sebentar, yang membuat mereka kepicut itu apa sih? Apakah karena kemasannya atau karena apanya begitu? Ya kalau untuk kemejonya ini kan dari informasi. Dari kita udah promosi lebih awal 2 minggu sebelumnya ya. Mulai dari brosur, media, informasi dan lain-lain semuanya masuk. Dari situ kita langsung buka bleng ya di Gresik. Itu langsung ambil dari rata-rata universitas dan lain-lain itu datang dan memanfaatkan teman sendiri juga, ngajak temannya, ada yang ngajak 10 orang, ada beberapa instansi itu langsung borong beberapa paket gitu, langsung di hari itu juga 1000 biji habis. Jadi tidak ujuk-ujuk tiba-tiba buka, tidak? Tidak, kita harus persiapan dulu di awal. Ada promonya, itunya itu gitu ya? 2 minggu Brosur kayak gitu-gitu ya? betul, brosur, media informasi ya kayak sosmed dan lain-lain. Jadi Itu sangat membantu. itu disebar di beberapa sekolah dan juga universitas. Kita manfaatin beberapa teman sih kalau link ya, kalau memang itu link. Jadi mulai teman dekat dan lain-lain gitu. Brosurnya isinya apa sih itu Mas? Brosurnya informasi lah, brosurnya di situ kita kasih ada promonya juga. Jadi di hari pertama buka itu beli satu paket dapat 1
pentol kayak gitu. Satu paket itu isinya berapa tuh? Isi 4, 10.000 itu. Isi 4 tol yang gede-gede itu, Iya, buto itu. betul. Isinya 4. Isi 4. Lumayan ya. Bonus 1. Bonus 1. Jadi satu paket isi jadi 5. Seneng itu kalau mahasiswa seneng kalau ada bonusnya itu. Jadi emang ini pangsanya anak muda. Ternyata betul yang datang semua anak muda di sana. Rata-rata anak muda, tapi ada beberapa ya emang itu udah keluarga, bahkan udah punya cucu gitu, jajan sama cucunya dimakan di tempat sering gitu, di tempat sama cucunya makan pentol, sama neneknya juga makan pentol. Oke, baik. Jadi Mas sebaiknya begitu ya Mas ya, sebelum buka tidak langsung buka tapi harus ada promo 2 minggu sebelumnya. Harus kayak gitu, nggak cuma buka gitu aja, harus persiapan. Dan ada iming-iming bonus itu ya biasanya. Nah itu bentuk dari diskon lah ibarat. Nah itu menariknya di situ. Ini menarik, mau coba tapi ada promonya menarik, gratis 1. Dia pasti nyoba kayak gitu. Penghasilannya gimana tuh? Keuangannya? Kalau untuk keuangan perputarannya. Enggak, pas saat itu, pas buka itu kan ada bonusnya tuh. Rugi atau gimana tuh? Kalau untuk hari itu nggak rugi sebenarnya. Hitungannya pokoknya ketemu nutup aja itu nggak untung, itu udah bagus. Karena yang penting orang tahu, karena orang pernah nyoba itu pasti besoknya balik lagi, itu dah yang penting ngerasain. Jadi lokasi pertama tadi itu di mana? Di Gresik. Maksudnya tuh di tempat keramaian, di pasar atau? Oh iya, di dekat SMA, di dekat SMA 1 Gresik, yaitu di dekat Universitas Gresik juga tempatnya kuliah, dan di situ ada beberapa instansi kayak dinas pendidikan dan lain-lain di situ. Pokoknya cocok lah ya. Betul. Banyak orang berkumpul di sana. Oke. Jadi gerannya apa tuh? Di depannya ada pelangnya gitu. Iya, pentol buto gitu. Kita pakai kayak banner yang di pinggir jalan itu, pentol buto, sama main banner, sama yaitu kita ngasih ya kayak rombongnya kita kasih yang orang langsung bisa ngelihat kayak apa gitu. Itu kasih lampu ya lighting gitu. Ya main lighting dan ya yang menarik ya intinya kayak gitu. Oke. Baik, itu salah satu caranya ya. Bagaimana? Sukses berarti ya launchingnya. Alhamdulillah. Dari target awal melebihi. Baik, apa yang dirasakan Mas ketika hasilnya ternyata 1.000 itu habis semua? Ya sangat terharu sekali ya, karena target awal habisin separuh itu udah alhamdulillah udah. Targetnya sebenarnya gitu ya. Separuh aja terjual nggak apa-apa lah. Alhamdulillah. 500 nggak apa-apa gitu. Ternyata 1.000. Melebihi kayak gitu. Oke. Baik, luar biasa. Dari situlah mulai percaya dirinya muncul nih. Betul, sangat percaya diri sekali. Seorang pemenang kayak gitu ya. Oke, baik. Itu sedikit perjalanan. Nanti kita lanjutkan sahabat bagian perjalanan daripada perjalanan bisnis pentol buto dari Mas Edi ini. Silakan Anda boleh bertanya-tanya di sini ya. Teleponnya 8297299, SMS dan juga WA kita di 0812306345. Sahabat, kami akan kembali ya setelah yang berikut ini. Catatan informasi. Sahabat, untuk catatan informasi yang pertama dari Riyadh, KBRI Riyadh selamatkan 9,2 miliar rupiah gaji TKI. Strategi Kedutaan Besar Republik Indonesia Riyadh melindungi tenaga kerja Indonesia melalui perpanjangan paspor membuahkan hasil. Saat memperbarui paspor atau memperpanjang perjanjian kerja, TKI yang bersangkutan harus datang langsung ke KBRI untuk proses wawancara. Pada kesempatan itulah, petugas loket KBRI akan memastikan kondisi kerja dan pemenuhan hak-hak oleh majikan atau perusahaan tempat mereka bekerja. Proses wawancara ini terbukti efektif dalam melindungi hak-hak TKI, khususnya bagi mereka yang karena berbagai alasan tidak berani melaporkan permasalahannya ke KBRI. Terhitung sejak Maret hingga September 2016 lalu, KBRI Riyadh berhasil membantu menyelesaikan gaji yang tidak dibayarkan bagi 119 TKI dengan jumlah mencapai lebih dari 9,2 miliar rupiah. KBRI Riyadh mendorong agar para TKI yang mengalami permasalahan untuk terbuka dan jujur dalam menjawab semua pertanyaan petugas loket pada saat wawancara ketika sedang melakukan perbaruan paspor dan perjanjian kerja. Untuk catatan informasi yang selanjutnya, sahabat, dari Philadelphia, Muslim di Philadelphia rayakan Bulan Budaya Islam. Muslim Philadelphia, Amerika Serikat merasa penting untuk menyebarkan pemahaman tentang Islam untuk banyak orang termasuk masyarakat non-Muslim. Hal ini merupakan pesan dalam pembukaan Bulan Budaya Islam 2016 yang digelar seiring dengan perayaan Tahun Baru Hijriah. Acara pembukaan tersebut turut menayangkan film Bilal A Legend Breaks Free yang menceritakan tentang sejarah Rasulullah SAW. Selain itu ada pula pertunjukan musik dan tari dari Tanoura, Mesir.
Warga Philadelphia Utara Zahir Abdul Majid mengakui banyak orang tidak tahu tentang perilaku muslim yang sesungguhnya. Banyak orang yang justru terjebak dengan konsepsi yang salah. Muslim kerap dianggap teroris, padahal muslim yang terlibat dalam kekerasan itu hanya 1%. Kebanyakan muslim tidak terlibat sama sekali dalam gerakan itu. Demikian sahabat untuk catatan informasi kami ambil dari Republika dan Tempo. 107,5 SALS FM, bermanfaat, menghibur, syar'i. Oke, bonusnya bonusnya dia, silakan. Ya sahabat, betapa banyak keluarga di luar sana yang berpisah atau bahkan bercerai ya hanya karena permasalahan sesuatu yang tidak kunjung selesai. Padahal di antara mereka pernikahannya sudah berlangsung tidak hanya 1 atau 2 tahun, mungkin sudah berpuluh-puluh tahun gitu ya sahabat. Dan ternyata lamanya pernikahan ini bukan jaminan untuk lolos dari berbagai persoalan. Nah tentunya hal ini kita tidak ingin terjadi ya pada Anda gitu atau mungkin pada kita sendiri ya sahabat. Untuk itu akankah lebih baiknya kita untuk mencari ilmu bagaimana cara merawat hubungan suami istri agar selalu baik-baik saja. Dengan mengikuti bincang santai bersama Ustadz Yahya Aziz, narasumber program Tadarus Keluarga di Radio SAS FM. Beliau akan memberikan ilmunya ya, juga akan membedah buku barunya. Dan kegiatan ini sahabat akan dilaksanakan pada 16 Oktober ya, mulai pukul 9 pagi hingga 2 siang di Studio 2 Radio SAS FM. Tentunya Anda bisa bertanya apa saja atau mungkin Anda bisa berkonsultasi langsung ya tentang permasalahan keluarga Anda. Untuk biaya pendaftaran sahabat hanya Rp100.000 saja per orang. Mungkin Anda yang datang sendiri ya, atau mungkin Anda yang mengajak suami atau istri Anda. Biaya pendaftarannya hanya Rp125.000 saja. Nah tentunya dengan fasilitas buku terbaru Ustadz Yahya Aziz, snack dan juga makan siang. Untuk pendaftaran Anda bisa mengirimkan SMS dengan format nama lengkap, spasi bedah buku, kirim ke 0812-306345 atau Anda bisa langsung datang ke Radio SAS FM di lantai dasar Masjid Nasional Al-Akbar, Surabaya. Oke, itu bonus dari catatan informasi. Oke, terima kasih Dia Alvita atas informasi ya, itu mengenai bedah buku dan juga konsultasi atau ngobrol santai terkait kekeluargaan. Intinya tuh tadi itu menambah ilmu terkait bagaimana sih kita itu untuk agar keluarga kita ya, pasangan suami istri tetap bisa harmonis sampai tua. Itu dia. Itu ya Ustaz ya. Baik sahabat, Bisnis Islami masih bersama Anda dan kita masih bersama Mas Edi, beliau owner atau pemilik dari usaha pentol Buto. Anda yang bertanya silakan ya, 8297299 teleponnya, SMS dan juga WA di 0812306345. Kita masih lanjut ya perjalanannya nih Mas Edi. Dari ketika pertama, wah positif nih, rezeki nih udah positif nih, semua terjual ludes gitu ya istilahnya. Alhamdulillah. Oke. Berikutnya apa yang ada dalam pikiran Mas Edi berikutnya? Setelah habis itu kayaknya kalau punya beberapa cabang kayaknya menarik nih. Oh, langsung gitu. Mikir cabang. Udah pikir cabang. Oke. Makanya itu cepat sekali ya dia. Iya, langsung mikir cabang. Betul. Setelah itu akhirnya kebuka cabang yang kedua itu di sana juga ya. Selang berapa waktu itu? Ya setelah dalam 2 bulan itu kita langsung di ekspansi ke Surabaya waktu itu. Oh langsung yang kedua di Surabaya? Langsung ke Surabaya. Apa yang buat sampean ini percaya diri? Ketika karena kalau udah di Gresik udah ibarat jadi jawara ya, udah menang ini di beberapa, udah menarik di Gresik, udah booming. Kayaknya langsung hijrah ke luar kota, ditanding di luar kota yang menarik. Sudah berani nih kayaknya. Berani. Akhirnya langsung pertama buka di Surabaya. 2 bulan itu ya? Ya kurang dari 2 bulan, masuk dalam 2 bulan jalan. 2 bulan itu dihitung-hitung, ini berani deh taruh di Surabaya kan. Surabaya jauh lebih banyak kan ya, kayak gitu-gitu, pentol-pentol gitu. Oke, 2 bulan langsung buka cabang di Surabaya. Daerah mana itu Mas? Di daerah Keputih ITS. Di seberang Sakinah itu ada pentol Buto di situ. Itu langsung tariknya, kebetulan punya link di sana, ada beberapa keluarga yang kuliah. Oke. Gunakan itu. Baik. Aku nanti carikan di tempat di sana, akhirnya nyari dapat, akhirnya langsung buka di Surabaya. Iya. Berarti kalau dia senyum-senyum sudah pernah ke sana? Sudah? Enak ya emangnya? Enak? Gambarannya gimana tuh? Rasanya gimana sih? Tadi bener nggak sih melumar-melumar? Kelihatan kan kalau mungkin Pak Alik ini belum pernah ya. Iya. Itu jadi di
di tempat kayak cup plastik gitu, terus ada pentol-pentolnya gitu ya. Pasti langsung bayangin ya. Bayangin memang. Iya gimana terus. Ya nanti sausnya itu kan kita bisa milih ya, gitu ya, bener ya Mas ya. Betul, ya. Ditaruh di jadi luarnya pentolnya- gitu. Dan meskipun besar tapi ya kan tusuknya itu panjang gitu. Jadi Oke. kita tusuk terus ya terserah memang mau Makan. diiris dulu gitu ya boleh, atau kalau enggak ya langsung aja digigit. Jadi ya memang isinya ya Melumbar ya tadi harus itu ya. nyoba. Melumbar. Takut asam lambung. Cuman mungkin yang takut. saya juga mau tanya, Ah. kalau mau pesen nih kan lumayan jauh juga ya sama rumah saya ya. Ya, wah. Oke gimana? Nah itu Delivery gimana ya maksudnya? Iya. kalau mau pesen gitu? Alhamdulillah ada Bu, delivery-nya gitu. Dari bulan kemarin kita udah gandeng GoFood punyanya Gojek. Oke, Jadi oke. udah ada aplikasinya di situ, udah ada ketik pentol buta, udah ada tiap cabang mau terdekat dari alamatnya itu mana bisa langsung delivery lewat GoFoodnya Gojek. Seneng tuh kayaknya tuh. Seneng ya, udah bisa. Tapi kan mau buka di daerah sini ya. Gunung Iya, Sari. di Gunung Sari ini kalau nggak akhir bulan ini awal bulan, karena ada yang Gunung ngambil Sari. franchise di sekitar Gunung Sari. Dengan senang hati langsung tak ACC. Dia mau juga buka franchise. Boleh dengan Iya insya Allah. Maksudnya lah. Nah, tapi hati-hati itu penyakitnya. Baik, jadi itu ya. PD akhirnya buka di Surabaya. Betul. Yang kedua, hanya 2 bulan. Iya. Oke, betul. berikutnya buka cabangnya di mana nih? Berikutnya lagi di Surabaya lagi. Surabaya juga. Yang Ya, ketiga itu. Yang ketiga. Di Surabaya itu kita lagi Sebentar. Sebelum yang ketiga itu, Hah? bagaimana pas launching pertamanya? Hah? Yang cabang kedua tadi di Surabaya. Yang Pertama bukanya apakah sama strateginya dengan yang di Gresik tadi atau gimana? Kalau yang Surabaya beda, beda. Karena saya tahu orang Surabaya apalagi sekitar mahasiswa dan lain-lain itu melek tentang sosmed dan lain-lain. Jadi kita lebih ke volume promosinya itu lebih di situ. Terus dan di Surabaya sendiri mungkin terlalu cakupannya luas ya, kayak Gresik ya. Itu langsung kita ke beberapa teman, nanti kamu mampir di sini ya. Nanti kalau bawa 5 orang nanti kamu tak kasih gratis 1 paket kayak gitu. Oh, caranya begitu. Betul. Mm-mm. Langsung bondong-bondong nih ngajak temennya, ada yang ngajak 10 orang, lumayan dapat 2 paket dibawa pulang 1. Jadi ini beda ya strateginya ya. Betul, beda. Kalau bawa 5 orang, Iya, gratis 1 paket. gratis 1 paket. Betul, 1 Oke. yang ngajak tadi. Bawa 5 orang saja. Bukan Bawa berarti 5 harus orang. beli 5 kan itu? Nggak beli 5 paket tadi. Yang 5 orang ini ya harus beli paket. Harus beli 5 paket. Beli Oh, paket. gitu. Mm-mm. Harus beli 5 paket, gratisnya 1 dimakan rame-rame juga gitu ya. Ya, yang itu yang ngajak tadi yang dapat. Yang ngajak itu yang dapat. dapat. Oke, jadi gimana nih gambar awalnya pas buka pertama kali? Rame juga seperti yang pertama tadi? Alhamdulillah di Surabaya juga animonya luar biasa ya, dan rame lebih mungkin lebih rame sedikit ya di Surabaya, tapi ke penanjakan di hari-harinya itu lebih cepat Surabaya. Dari hari ini kejual 300, besoknya 320, menanjak terus dari volumenya naiknya cepat ya. betul ya. Itu sampai berapa lama sih promo yang tadi itu? Bawa 5 orang gratis 1 paket itu? Itu sekitar 1 minggu. 1 minggu. Berani kita 1 minggu. Jadi Oke. kita anggarin dana besar untuk promosi itu memang Ya, mantap. kalau itu emang pantas lah naik terus ya. Setelah itu gimana? Setelah seminggu berlakunya habis itu? Alhamdulillah sekarang ada beberapa yang bahkan gini di awal belum buka franchise sudah minta, Pak kayaknya saya mau minta franchise-nya di sekitar sini, dan rata-rata Surabaya dan ada luar Surabaya juga. Mungkin dia lihat peluangnya dan pertama udah nyoba pentolnya gitu. Dan boleh, akhirnya dari situ saya tercetus mau buka franchise, sampai saat ini udah di launching. Oke ya. Luar biasa. Tadi awalnya pengumumannya yang 5 orang satu itu lewat mana? Twitter, Facebook? Ya, semuanya dari sosmed, dari brosurnya juga kita Brosur pasang, juga. dan temen juga sih kayak gitu. Kalau menurut Mas Edi itu tadi itu yang efektif yang di mana tuh? Kalau misalnya Surabaya tadi ya, melalui media online, sosmed tadi, atau brosur-brosur tadi kayak di Gresik? Kalau saat ini di sosmed. Sosmed itu ya? Iya, betul. Sosmed itu luar biasa di situ. Saya ngerasakan sendiri. Jadi anggaran untuk sosmed itu emang tak besarin, karena dari situ emang kerasa banget. Langsung bahkan orang yang luar daerah Surabaya itu kadang mau coba itu sampai datang. Oke. Mungkin kenal dari sosmed yang Anggarkan untuk sosmed. Maksudnya apa tuh? Pasang iklan di sana atau gimana? salah satu pasang iklan, dan kita bayar 1 orang untuk dia untuk ngelola akun kita, Akun-akun Facebook, Twitter dan sebagainya, betul, Instagram dan betul, sebagainya dari ya? situ. Jadi Oke. sampai bayar orang, sampai pasang iklan dan lain-lain dari situ. Oke. Kemudian pasang iklannya di apa itu? Di Twitter atau di Facebook atau Di gimana? Instagram, Ke Google-nya atau gimana? Di Instagram, terus
di Facebook, terus di Google itu juga ada Google Ada juga Business, ya, Google Business. Oke, juga. oke. Nah, intinya banyak di sosmednya. Baik, alokasinya sampai berapa sih Mas? Kalau alokasi Berapa persen lah? saya berani 30%. Oh gitu, untuk promo? Untuk promosi aja. Untuk promo ya? Untuk promosi aja. Oh, di luar sana tuh orang-orang kadang eman ya. Nah, betul. Aduh 30% nih. Emang mending dapat keuntungan masuk saku gitu ya. Kalau enggak, karena ini berkelanjutan. Di awal keuntungan 1-2 minggu habis, tapi nanti berkelanjutannya itu yang Berarti 30% dari modal itu adalah untuk promosi tadi promosi itu. aja. Oke, 30% ya. 30%. Karena masih awal-awal juga ya. Masih Oke. awal. Berikutnya cabang yang ketiga di Surabaya juga. Di Surabaya juga cabang. Sama juga seperti itu. 5 paket gratis. Betul, satu. Surabaya 5 orang gitu. bawa 5 orang satu paket, gratis satu paket. Betul, bawa Sama 5 juga. orang gratis satu paket. Di daerah mana itu? Ini yang kedua cabangnya di Jalan Dinoyor. Indomaret di Indomaret Terahnya gitu, dekat Universitas Widya Mandala apa itu, orang Chinese di situ. Oke. Nah, menariknya di situ gini, kalau rata-rata orang Chinese kalau beli itu minta dipotongin. Iya, minta kayak somai, banyak tanya. Oh, ini somai, Oke. bukan bakso, somai bakso. Pentol, oh baru paham, oh pentol bakso itu minta dipotongin, jadi kayak somai gitu, dipotong-potong kecil gitu, baru ditusuin kayak gitu. Itu orang Chinese. Itu khusus yang di sana, Dan ya? menariknya orang Chinese biasanya sekali beli itu banyak emang, royal gitu, sekali beli 50.000. Walaupun dipotong-potong agak berkeringat dikit, tapi banyak gitu. Banyak. Oke. Baik, berlanjutlah kemudian yang keempat. Yang di Gresik, yang keberapa sih sebenarnya yang di Gresik? Balik lagi tadi buka di Gresik. Balik lagi setelah 4 cabang Surabaya udah rampung ya, baru di Gresik buka lagi, yang di Gresik 2 lagi. Apa itu yang membuat Mas kok di Gresik akhirnya buka juga itu? Gresik ada dari permintaan sebenarnya, karena beberapa Gresik yang di pusat kota, di Gresik kota itu ada yang kebetulan tangga kecamatan itu, Pak buka di sini Pak, biar nggak jauh-jauh kayak gitu. Terus kita lihat peluangnya emang di sana pasti rame, akhirnya nggak ada salahnya sih tak buka sekalian. Jadi Gresik nggak cuma satu tempat ini, nanti ada tempat yang lain, jadi konsumen bisa milih terdekat dari rumahnya mana bisa langsung datang. Kayak gitu. Baik, bukanya kayak strategi Surabaya tuh ini nih pas launching pertama. Kalau yang kedua ini tak gabungin dua-duanya. Oh gitu. Sosmed oke, Sosmed oke, browser oke, promosi itu yang gratis juga oke, masuk semuanya di situ. Oke, sukses juga tuh. Alhamdulillah. Nyampe target juga. Sampai target juga ya. Kemudian yang kelima seterusnya strateginya pokoknya seperti itu ya, tadi. dan harus ada inovasi di strategis ya. Ini juga nanti sampai ya apa namanya, kita juga mau live ke media sosial yang lain gitu. Jadi yang lagi booming ini medsos yang mana kayak gitu, kita mau masuk di situ. Nah, maksudnya yang lagi digandrungan itu pakai apa sih gitu? Betul. Oke. Situ. Kalau menurut Mas, apakah ada analisa itu atau memasrahkan aja kepada orang tadi? Ada satu orang kan, emang ada satu orang yang ngurusi Betul, sosmednya. satu orang yang emang ngurus itu, jadi dia Jadi emang dia sehari kerjanya cuma mengurus itu. betul Digaji untuk itu ya? Betul, untuk itu. Hmm. Jadi emang keterbatasan waktu sih, kayak saya lihat di pengembangan menu sama pengembangan cabang, dia emang tak bayar khusus untuk itu kayak gitu. Jadi dia upload gitu aja kerjanya ya. Betul, upload sama foto dan lain-lain, sama nanti posting menu baru dan apa-apa ya itu kerjanya seperti itu. Oke. Alokasinya ke sana ya. Baik. Itu strategi promonya plus bagaimana dia buka cabangnya. Nanti akan kita bahas lebih lanjut lagi sampai tentang kiat memulai usaha beliau. Maksudnya itu terkait bagaimana kok ya gampang membuka cabang gitu, kok ya percaya diri begitu ya Mas yang satu ini. Nanti coba akan kita bahas semuanya ya di sesi yang terakhir nanti. Dan kita akan jawab beberapa pertanyaan dari pendengar yang telah bergabung di ruang Gatekeeper. Baik sahabat, kita akan jeda. Masih ada waktu bagi Anda yang bertanya. 8297299 SMS dan juga WA di 0812 3006 345. Kami akan kembali setelah yang berikut ini. في سجدة للجباه في ركعة في صلاة نرجو بها إلها نسعى بها لرضاه Lagu-lagu di SAS FM di Hits Musik Islami di catatan redaksi dan di syair dan syiar.
DPR RI ikut serta berupaya agar masyarakat punya rumah. Saya hanya ingin mengingatkan lagi bahwa DPR dan pemerintah memang sudah coba untuk mencari-cari peluang skema yang kira-kira bisa membuat tujuan konstitusi yang mengamanahkan agar negara ini bisa merumahkan warganya dengan layak itu bisa terjadi. Walaupun memang ini kerja-kerja keras ini tidak bisa dinikmati dalam 1 atau 2 tahun, tetapi yang penting saya selalu mengeksplorasi peluang-peluang yang ada yang itu bisa dimanfaatkan oleh pemerintah daerah atau oleh asosiasi-asosiasi yang ada di daerah seperti Kemanan Rei Jawa Timur begitu ya. Sosio Kota bersama Bapak Sigit Susiantomo dari Komisi 5 DPR RI setiap Sabtu jam 10 pagi di SAS FM. Bermanfaat, menghibur, syar'i. Sesaat lagi Dia Alvita akan hadir untuk Anda. Bagaimanakah cara memilih ban kendaraan yang baik? Makanya kalau kita milih ban atau merawat ban, yang paling penting adalah merawatnya. Kalau memilih kan enak gampang tuh, pilihannya banyak gitu. Tapi kalau merawat itu kan lifetime-nya panjang. Makanya tadi kalau beli ban di toko itu kalau diskonnya lebih dari 10% berarti mendekati expired. Tapi kalau diskon 50%, nah itu sudah kedaluarsa. Yang jadi masalah bukan apanya, karena bukan telapaknya masih bagus. Tapi yang jadi masalah adalah dinding ban, karena ban itu ada 2, pakai yang nylon, sama pakai baja. Di pinggirnya dijelasannya steel belted itu berarti steel itu pakai baja, ada nylon itu apply-nya itu ada play-nya itu berapa itu. Jadi yang jadi masalah sekarang ini adalah yang orang kurang perhatikan adalah rata-rata dia memperhatikan kembangannya aja. Tanya jawab interaktif, dialog keselamatan setiap Senin jam 8 pagi di SAS FM. Bermanfaat, menghibur, syar'i. Hits musik Islami setiap hari jam 7 malam. 107,5 SAS FM. Bermanfaat, menghibur, syar'i. Baik, kita ke ruang Gatekeeper bersama Dia Alvita dia. Ya sahabat, untuk kajian indahnya sholat kembali hadir di bulan Oktober ini ya untuk Anda dengan pembicara Ustadz Sukanan As-Siddiq SAG, narasumber program Indahnya Sholat di Radio SAS FM. Beliau akan memberikan pemahaman tentang filosofi gerakan sholat, arti bacaan sholat, korelasi antara sholat dan kesehatan, serta bagaimana melakukan sholat dengan khusyuk beserta prakteknya langsung. Dan kajian Indahnya Sholat ini sahabat ya akan dilaksanakan hari Ahad tanggal 23 Oktober 2016 pukul 9 pagi hingga 4 sore di Studio 2 Radio SAS FM. Untuk biaya pendaftaran hanya Rp100.000 saja per orang sahabat. Tentunya Anda sudah mendapatkan fasilitas berupa snack dan juga makan siang. Segera daftarkan diri Anda ya sahabat, karena pendaftaran sudah kami buka lewat SMS tentunya dengan format nama lengkap spasi kajian indahnya sholat. Kirim ke 0812306345 atau Anda bisa langsung datang ke SAS FM ya di lantai dasar Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya. Terima kasih Dia Alvita, informasi tentang kajian indahnya sholat. Segmen terakhir sahabat di Bisnis Islami masih bersama Mas Edi, owner dari Pentol Buto. Silakan bagi Anda yang bertanya, SMS dan WA saja ya 0812306345. Kita baca ya Mas Edi ya, beberapa pertanyaan dari pendengar yang telah bergabung. Pertama dari Mas Dedi ini ya. Dari pengalaman, fans berat Pentol all varian adalah kaum hawa. Apa benar yang loyal ini adalah customer para akhwat atau wanita? Benar kan Mas? Hampir 60% benar. Iya. Ya, 60% itu perempuan. Ya, dan rata-rata itu emang ada beberapa yang emang full gundut. Itu banyak jajan saya amati gitu. Orang itu jajannya banyak gitu ya. Oh, maksudnya itu yang subur. Subur. Kita maksudnya. kan pakai istilah subur aja ya, subur. nggak enak sebenarnya. Jadi kalau subur itu seneng saya pentol ya. Jajannya lebih banyak itu. Jajannya banyak. Ya. Dan sekali beli nggak tahu biasanya 2 paket 3 paket kayak gitu. Langsung gitu. Langsung. Wah. Itu makan di tempat. Oh iya gitu. Wah, kenyang gitu. Saya jadi lapar nih Mas. Oke, baiknya betul ya 60%. Betul 60%-an. Memang sekarang kayaknya banyak perempuan juga ya Mas ya?
Karena radio ini pendengar juga menurut survei itu 60% perempuan juga itu. Oh iya. Berarti pangsa pasar perempuan oke. Ketika menyadari pangsa pasar perempuan, apakah itu mempengaruhi dari desain daripada gerainya itu? Ya, kemasannya. Kalau ini kalau perempuan rata-rata ini minta yang simpel. Jadi kita pakai yang simpel lagi, jadi packagingnya lebih menarik. Jadi langsung. Warnanya main apa tuh Mas? Warna-warni atau? Enggak sih, ini yang kemarin ini masih mika biasa ya. Ini yang kita desain ini menariknya ada beberapa kata-kata, terus kayak kata-kata kalau di produk biasanya yang produk itu ada kata-kata tausiah, ada apa gitu, menariknya di situ. Nah, itu kita terjamin di. Oh, ada juga itunya. Ya, jadi pas beli gitu. Oh iya, akhirnya ingat juga benar ya gitu. Jadi ada motivasinya juga gitu. Wah, luar biasa. Jadi nggak hanya sekedar packaging, sekedar bungkus ada, ya. Kita masukkan di situ tentang edukasi. Untuk terkait tempatnya sendiri itu Mas, Pak, warnanya apakah memang khasnya apa sih? Ya. Kalau orang mau lihat itu. Dulu sebelumnya kita kasih warna hijau ya sebelumnya. Karena memang buto hijau. Oh, bukan buto hijau. Pentol buto. Terus sekarang kita upgrade pakai warna merah. Karena apa? Pakai warna merah karena cenderungnya orang kalau pakai warna merah itu biasanya melambangkan orang itu lebih tertarik, berani dan menarik gitu, kayak orang biasanya lihat hijau adem ya, nyaman gitu. Tapi kalau untuk tantangan, untuk kenaikan, untuk untuk ekspansi yang lebih harus ada warna yang mencolok. Nah itu merah. Jadi merah sama apa tuh? Betul. Hijau. Merah sama ada hijaunya juga. Ya. Oke, baik itu. Lokasinya di mana sih Mas, Surabaya? Tadi di mana tadi? Keputih. Yang pertama Keputih ya, yang kedua ini di Indomaret di Noyo, yang ketiga ini di Gang Manyar Tegal seberang Galaxy Mall, yang keempat ini di Kampung Malang. Kampung Malang. Yang ketiga yang baru nanti itu langsung dilaunching bareng atau di mana? Yang ketiganya cabang yang mau buka ini ada di Ngindan Semolo, di Ngindan Semolo dekat Untak dan lain-lain Universitas itu. Terus kita di sekitar Indomaret Jojoran, di Jojoran di Menur ya. Situ sama satunya lagi di Kertajaya. Itu barengan juga nanti rencananya. Ini mau tak barengin sekalian, tadi sehari itu langsung buka 3 cabang. Langsung 3 cabang. Oke, luar biasa ini Mas. Oke, itu ya untuk Mas Dedi. Udah tidak sabar katanya begitu. Dan ini nanti terakhir ya, nomornya yang mungkin kontaknya dari Pentol Buto ini Mas. Bisa bisa di follow di Instagram kita, udah ada lengkap di situ. Ada Instagramnya apa tuh? Instagramnya Pentol Buto gitu aja. Pentol Buto itu udah muncul, Pentol di situ ada. Ya? Pentol Buto gandeng semua. Itu ada nomor teleponnya sendiri, ada WhatsApp sendiri, bisa langsung ke website juga bisa tanya dan lain-lain banyak. Baik Instagram ya, Pentol Buto biasa, PENTOLBUTO biasa gandeng semua ya. Gandeng semua. Pentol Buto langsung aja ya. Kemudian Pak Rofik ini yang bergabung, alamatnya di Gresik di mana aja nih Mas? Seandainya aku punya tempat, apakah bisa untuk kerjasama? Boleh dengan senang hati. Kalau untuk di Gresik sekarang yang udah ready nih, yang dari cabang pertama ya ini di Jalan Arif Rahman Hakim di samping SMA 1 Gresik sama Universitas Gresik ya. Yang kedua ini di Perempatan Duduk Sampean. Nah, itu Perempatan Duduk Sampean. Yang ketiga ini di Tambak Beras Cermeh. Itu gitu. Dan Gresik masih luas. Saya sangat menentang, ayo Gresik monggo nanti kalau ngambil franchise dengan senang hati. Kalau sudah menyediakan tempatnya malah terbuka ya. Terbuka ya. Iya, betul. Terkait lain-lainnya nanti boleh di Instagram itu ya. Boleh langsung kontak sama saya langsung. Itu dia untuk Pak Rofik. Terakhir punya Bu Hikmah nih ya. Pak, pentolnya dari pabrikan atau giling sendiri, dan dagingnya super apa tidak nih? Super apa tidak? Pabrikan atau giling sendiri nih? Ini kan masih home industri ya, jadi dari rumah saya sendiri yang di Gresik. Jadi kita nggak langsung pakai tenaga, sementara ini masih tenaga manual. Jadi saya sendiri ini pakai lebih ini sih, pakai beberapa teman-teman adik kelas yang emang butuh pekerjaan kayak gitu. Jadi kita lebih ke orang yang membutuhkan gitu, kita tarik untuk produksi kayak gitu. Dan untuk dagingnya sendiri, kita pakai daging lokal kok. Kita daging lokal, daging sapi biasa kayak gitu. Baik, itu dia ya. Dagingnya super apa tidak nih? Supernya Mas ya? Yang super nih pasti nih. Daging yang super ini ada emang ada yang paling bagus, ada yang level 2 ya. Ini kita mix gitu aja, ada yang mix, ya di mix. Oke, baik. Ini di akhir sesi, Mas. Ini buka cabang di mana-mana. Tentu sama juga memikirkan bisnisnya ke depan bagaimana. Betul, ya. Apalagi nanti rencana mau buka di Surabaya 30-an cabang begitu ya. Amin, iya, 30 cabang. Kita ingin tahu nih, Mas. Mas Edi ketika bangun pagi, apa yang dipikirkan pertama kali? Kalau ketika bangun pagi ya, itu langsung benar-benar langsung kelihatan, oh daerah ini belum buka ya, kayak gitu. Langsung itu yang dipikirkan. Langsung kelihatan ini kan belum buka ya gitu. Kayak
oh teman saya Malang belum buka ya gitu, langsung misalkan kasih tapi yang tak ingat daerah itu pengen tak buka penuh semua. Oke. Baiklah, terima kasih ini Mas Edi atas share-nya ya, pengalaman bisnisnya juga. Mudah-mudahan nanti bisa dicontoh ya oleh sahabat. Oh ya, terakhir ini yang selalu kita minta adalah terkait prinsip dalam berbisnis, Mas. Kaidah-kaidah berbisnis. Barangkali ada satu moto begitu yang selalu Mas Edi dengungkan dalam jiwa Mas Edi, apa itu? Iya betul. Ini kalau untuk sendiri ya. Kalau untuk berbisnis sih emang semuanya orang tahu. Kalau untuk bisnis itu harusnya lebih besar. Tapi kenapa nggak banyak orang yang mau berbisnis? Karena semuanya orang biasanya takut untuk resiko ya. Resiko nanti uangnya kalau gagal gimana dan lain-lain ya. Ini sedikit tambahan ya. Kalau untuk gagal sama sukses sudah satu paket ya, sudah paket. Jadi kalau Bapak Ibu udah berpikir gagalnya terus, nggak akan bisa memulai. Jadi mending kalau saya sendiri mending memulai tapi gagal daripada nggak memulai cuman analisa kayak gitu. Lebih baik jualan tapi nggak laku daripada cuman mikir nggak jualan-jualan. Karena dari situ kita bisa belajar. Oke, baik, super sekali nih. Super sekali Mas Edi. Bukan Pak Mario, tapi Mas Edi gitu ya. Baik, tadi dikatakan satu paket nih. Gagal sama sukses sama gagal. Betul. Satu paket. Mas Edi sudah pernah dua-duanya? Sudah, harus paham tentang itu. Kalau dikasih gagal berarti itu ini nanti bentar lagi akan susah nih, harus tetap jalan terus. Oke. Gitu. Gagalnya sudah belum? Gagalnya udah, jatuh bangunnya udah banyak, mulai dari dan lain-lain banyak lah. Sudah pernah ya? Oke. Jadi ini suksesnya aja tinggalnya nih. Pasti perjalanan nanti ada gagalnya lagi, udah siap sih, udah siap ya? Udah siap semuanya. Oke, harusnya itu pebisnis juga memikirkan harusnya itu ya, harus pasti paham. ada gagalnya. Betul, harus paham tentang itu. Suatu saat pasti ada cabang yang tutup nih gitu. Harus paham tentang itu juga nanti. Oke, baik. Terima kasih Mas Edi atas share-nya ya. Iya, Nanti jumpa lagi lain kesempatan. Assalamualaikum Mas. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sahabat pendengar kami di program Bisnis Islami. Tadi kita bersama Mas Edi ya, beliau owner dari Pentol Buto. Terima kasih bagi Anda semua telah bersama kami. Mudah-mudahan ada manfaatnya sahabat ya. Saya Alik Atika, Dikit Kiper, ada dia Alvita pamit sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, Syair dan Siar Pagi.